Silakan. Kakak dari mana? Saya dari Kaligawi. Datang ke sini dengan apa? Dengan motor. Kebetulan saya dapat tahu info tempat ini dari kenalan saya. Katanya ada seorang psikolog yang bisa menangani masalah, sehingga saya datang ke sini. Berarti kakak sudah tahu ya kedatangan kakak ke sini itu untuk apa? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Keri Joyo. Saya lulusan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2010 dengan gelar MPSI Psikolog. Saya juga sudah mendapatkan izin praktek dari IMSI sekitar tahun 2021. Untuk proses konseling ini, saya akan mendengarkan cerita dari kakak dengan sesama agar saya dapat mengevaluasi dan memberikan solusi kepada kakak. Dan konseling ini juga tercerdas kerahasiaan akan tetap terjaga. Jadi kakak sendiri jangan khawatir. Untuk keluhannya dari kakak. Perkenalkan, nama saya Andrea Mila, umur saya 24 tahun. Saya datang ke sini karena saya pernah melakukan di mana saya sering merasa cemas, takut, dan panik. Untuk kecemasan ini kakak sudah merasakannya dari berapa tahun atau baru dari ini? Saya sudah merasakan kecemasan ini sudah mungkin 2 tahun terakhir ini sampai dengan saat ini. Ini saya bertemu dengan seorang cowok. Kami menjalin hubungan. Nah, di mana hubungan kami ini sudah berjalan 3 tahun. Tapi saya merasa cemas, saya merasa overthinking kepada cowok saya ini sudah 2 tahun terakhir ini. Di mana saya merasa selalu merasa bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak di belakang saya. Ternyata tidak, sehingga hal itu membuat kami setiap harinya berantem, berkelahi, dan komunikasi kami juga sudah jarang. Sehingga saya merasa setiap hari hidup saya ini tidak berarti. Saya merasa panik, saya merasa cemas, dan mungkin saya merasa bahwa hidup saya ini sudah kayak tidak berarti lagi, karena saya merasa bahwa hidup saya itu harus bersama-sama dengan dia seperti itu. Jadi walaupun dia tidak memberi kabar satu hari, saya sudah mulai overthinking. Lalu kecemasan ini saya kira hanya untuk dia, tapi ternyata dia berlanjut pada diri saya, berlanjut pada kehidupan normal saya, berlanjut pada keluarga saya, teman-teman saya. Jadi saya merasa bahwa saya merasa cemas, merasa panik, merasa takut ketika ada hal-hal kecil yang saya temui setiap hari. Jadi dari rasa cemas yang awalnya hanya saja pasangan kakak sendiri itu malah berimbas di kakak punya pribadi. Iya. Jadi dalam penanganan yang kakak alami sendiri itu kakak mulai kayak gimana? Saya setiap harinya merasa tidak konsentrasi dengan hidup saya. Seperti misalnya contoh kecil bahwa dari rumah saya akan pergi ke kampus, tapi di pertengahan jalan saya mengetahui, saya mendapat informasi bahwa saya terlambat meeting. Nah, di situ saya mulai merasa takut, gugup, gemetar, dan sehingga kayak mulai memikirkan hal-hal yang tidak, oh mungkin saya akan diuji, oh mungkin saya tidak akan mengisi absensi, tapi ternyata terkadang bahwa dosen bisa memberikan saya untuk masuk hal-hal seperti itu. Seperti contohnya juga bahwa ketika saya naik motor, walaupun saya tidak tahu mengendarai motor, ketika saya dengan matching yang berbeda-beda, di situ saya mulai merasa cemas, saya mulai merasa panik bahwa
yang kakak sukai atau berinteraksi dengan teman-teman atau kerabat. Kakak kalau boleh tahu di rumah tinggal dengan siapa? Di rumah saya tinggal dengan keluarga saya, dengan kedua orang tua saya, dan tiga adik saya. Dalam rumah tersebut kakak biasa berinteraksi atau masing-masing punya kegiatannya? Kebetulan kami di rumah, kami masing-masing selalu punya kegiatan sendiri. Kami jarang untuk berkumpul, untuk makan pun kami tidak sama-sama, kami tidak sering makan di meja makan bersama. Lalu untuk biasanya kakak menceritakan perasaan kakak atau kekhawatiran kakak itu kepada siapa? Ada teman atau hanya menyimpannya sendiri? Sebenarnya saya selalu menyimpan sendiri. Untuk 2 tahun terakhir ini saya selalu menyimpan, tapi 3 bulan terakhir ini betul-betul yang membuat saya merasa tidak berguna untuk hidup, membuat saya tidak bisa untuk melakukan apa-apa setiap harinya, sehingga saya bercerita pada teman saya. Makanya mulai dari itu dia merekomendasikan ibu. Kalau begitu kayaknya bisa nih kakak mulai mencoba dari pola hidup kakak ubah pola hidup kakak menjadi lebih sehat lagi. Misalnya kecemasan itu kan kita punya pikiran, kita punya perasaan itu kan pasti kayak memikirkan hal-hal yang terlalu jahat untuk diri kita. Kayak misalnya dari cemas itu kita memilih untuk mau bunuh diri aja lah, udah capek kayak gitu kan gak bisa kan. Jadi dari pola pikiran yang itu kita ubah ke pola pikiran yang sehat melalui olahraga atau baca buku. Dari waktu-waktu yang luang itu kakak bisa makan makanan sehat juga, kakak bisa bercerita, atau kalau misalnya ada waktu-waktu pribadi kakak bisa kayak me time. Jadi me time itu kita bisa jalan-jalan, berbelanja juga. Jadi perempuan kan pasti suka berbelanja kan. Kakak juga bisa untuk lebih sering kayak membicarakan istilahnya. Jadi kayak dengan pasangan kita sendiri itu kakak belajar terbuka. Dari keterbukaan itu kan supaya kita tidak menimbulkan kesalahpahaman lainnya. Kan kakak sendiri bilang kan kakak sering salah paham kalau dia tidak kasih kabar, dan dia tidak menghubungi kakak. Jadi boleh tuh mulai dari sekarang kakak coba untuk terbuka ke dia kalau kakak merasa khawatir dan dia tidak memberikan kabar. Bagaimana kak? Terima kasih untuk solusi yang diberikan. Mungkin pulang saya akan mengubah pola hidup saya akan menanamkan nilai-nilai pikiran-pikiran positif agar tidak terjadi kecemasan atau panik yang berlebihan. Kalau misalnya kakak masih ada keluhan, bisa nanti kakak datang kembali untuk kita jadwalkan pertemuan yang kedua. Nanti di sini